Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya muliakan para guru besar, Prof. Prapto, Pak Edi, dan para sedaya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin takmir masjid, juga semua pengurus panitia, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Rasanya saya baru pertama kali ke sini. Ini ada masjid indah luar biasa, masya Allah, luar biasa. Nama saya Ahmad Zahro, yang kenal beliau berdua ini, Prof. Prapto dan Pak Edi ini sudah lama saya. Kalau Pak Edi sudah agak lama saya ketemu, sudah lama tidak ketemu, sudah sekitar 10 tahun kayaknya ya. Pokoknya sudah lama ketika saya menjadi Dewan Pengawas Syariah Jawa Timur, Bank Jatim maksud saya. Ahmad Zahro. Zahro itu ada 3 macam dalam bahasa Arab. Ada Zahroh pakai tak marbutah, itu mu'annas, perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Ada Zahra pakai hamzah, itu juga mu'annas, perempuan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu perempuan, maknanya berbunga-bunga, bukan saya juga. Ada Zahro pakai alif, dan alifnya lurus dan berdiri, itu mudzakkar, laki-laki, maknanya cemerlang. Itulah nama saya, walaupun orangnya tidak cemerlang ya, tetapi nama saya memang mudzakkar, laki-laki, isman wa lughatan wa haqiqatan, baik nama bahasa maupun hakikatnya saya adalah laki-laki, beneran laki-laki. Anak saya 5 juga laki-laki semuanya. Yang kedua, saya bersyukur bisa bertatap muka dengan panjenengan semuanya. Dalam kuliah nanti, dalam ceramah ini nanti ada sesi tanya jawab. Saya baru, buku saya yang jilid 4 baru terbit. Ini nanti saya hadiahkan pada yang bertanya. Ini buku fikih kontemporer. Ada jilid 1, 2, 3, dan 4. Tiap buku ada 111 masalah. Jadi baca buku ini insya Allah sudah seperti alim, karena semua masalah tercakup di sini. Dan saya ingin sampaikan pada umat Islam bahwa Islam itu luas dan luas, mudah, tidak susah. Saya tunjukkan kepada umat Islam bahwa Islam yang diajarkan Nabi SAW itu banyak pilihan. Kunut bener, tidak kunut bener, singkak bener, singkak salat subuh. Tarawih 20 bener, tarawih 8 bener, tidak tarawih masih bener, singkak bener, sing tukaran perkara tarawih. Dan banyak ribuan ya. Masalahnya tentu ribuan, tapi yang di sini 444 masalah. Sejak saya menjadi pengurus takmir Masjid Al-Akbar, memang hampir semua tema ceramah saya memang tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, tentang kerukunan. Janganlah umat Islam itu mau dibelah dengan beda-beda faham, beda-beda ormas, apalagi beda partai kecil itu. Kerukunan, kekompakan, persatuan, perdamaian itu asasi segalanya.
yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu saudara, dulur, bukan tonggo, bukan konco, bukan teman, apalagi lawan, bukan, tapi dulur. Fa aslihu baina akhawaikum, rukunlah dengan sama saudara. Apalagi menjelang pilpres begini ini, potensi tengkar ada, tapi kita jangan mau. Toh pilihan itu tergantung hati masing-masing, terserah penjenengan, hak asasi penjenengan. Di TPS yang tahu hanya 2 malaikat dengan Allah SWT. Siapapun yang pernah memberitahu penjenengan tidak tahu penjenengan milih siapa, jadi tidak usah jadi masalah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang tanggal 2 ini, 2 Sya'ban malam ini. Sebab pergantian Hijriah itu kan maghrib tadi, jadi bukan tengah malam seperti Mas ini. Jadi kalau dihitung secara kalender ini terlambat atau tidak ini? Peringatan Maulid apa peringatan Isra Mi'raj ini? Tidak juga. Memang yang kita ketahui Isra Mi'raj itu tak terjadi tanggal 27 Rajab, tapi sesungguhnya tidak mutlak bahwa Isra Mi'raj pasti terjadi, pasti benar, yes. Itu deklarasi Allah SWT, pengumuman berita di Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu tegas jelas terjadi, pasti. Masuk akal dan masuk akal bukan urusan kita. Yang jelas Allah SWT menyatakan iya terjadi. Tapi kapannya itu diperselisihkan banyak ulama. Syekh Nawawi, idola kita itu Imam Nawawi, itu mengatakan bahwa tahun ke-5 setelah kenabian. Bahkan At-Tabari tahun pertama. Ada yang bulan Muharram, ada yang bulan Maulid. Jadi soal 27 Rajab ini yang pendapat Syekh Mansur Furi sih, yang dari India itu, Syekh Mansur Furi, Pakistan ya sekarang. Waktu itu memang India besar ya. Tapi itu pendapat juga, boleh diiyakan, boleh tidak. Jadi penjelasan memperingati Isra Mi'raj kapanpun tidak ada masalah. Yang penting ada kesadaran dalam Islam ini ada doktrin yang berat, yaitu Isra Mi'raj. Ini setingkat profesor pun berat untuk memahami ini, bahwa makin canggih kehidupan teknologi ini juga makin susah untuk mengiyakan Isra Mi'raj secara nalar. Gimana? Mekah Palestina itu 2 bulan perjalanan biasa itu. Waktu itu pakai unta ya. Ditempuh dalam kurang dari 1 malam. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu di atas langit 7. Padahal satu langit ini 500 tahun cahaya. Satu langit pertama aja yang ada bintang-bintang kita ini. Itu ke-7 kemudian masih naik lagi ke Sidratul Muntaha sama malaikat Jibril, naik lagi ke Raf-Raf. Nah itu sudah hanya Nabi sendirian. Itu kurang dari 1 malam. Apa bisa dipercaya? Urusannya bukan soal akal, tapi soal hati, soal iman. Kita wajib percaya. Tidak percaya murtad namanya. Dulu memang banyak yang tidak percaya, murtad juga. Karena tidak masuk akal. Ini iman yang berat loh, mempertanggungjawabkannya berat. Quran masih kita umat, tapi kan cerita ini susah. Cuma saya memberi begini, ilustrasi begini. Tidak semua yang benar itu harus masuk akal. Tidak semua yang benar itu bisa kita jelaskan dengan ilustrasi atau dengan narasi. Gampang aja gini. Kita semua sekarang tahu bahwa bumi ini katanya bulat. Katanya, saya juga tidak tahu. Bulat gitu. Bumi itu bulat atau datar? Bulat katanya. Gitu bro, bulat gitu. Bumi ini bulat. Kayaknya sepakat seluruh dunia itu mengatakan bumi bulat, dan dalam gambar-gambar satelit juga begitu, bulat memang. Oke, bulat. Kalau bulat berarti manusia ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di iringan. Iringan apa ya? Di samping.
Itu dibenarkan oleh rasional. Yang sulit dijawab, tapi kenapa perasaan semua manusia di dunia dalam waktu yang sama sekarang ini merasa kepalanya di atas? Sinten yang bisa jawab? Saya beli hadiah HP saya. HP ini agak mahal, titik ya, agak mahal. Siapa yang bisa menjawab kenapa perasaan manusia di dunia dalam waktu yang sama sekarang ini kepalanya di atas? Padahal hakikatnya kalau disorot dari luar angkasa pasti tidak di bawah, di atas semuanya. Ya kebetulan yang di atas yang di iri kan. Tapi perasaan kita kan enggak. Kenapa nih? Saya kejawab. Enggak. Kalau bisa saya beri hadiah ini. Tambah buku nanti. Tidak akan ada yang bisa menjawab. Sudah saya pertanyakan puluhan profesor, tidak ada yang bisa menjawab. Termasuk yang bertanya tidak bisa menjawab. Saya juga tidak bisa menjawab. Ini tapi kenyataan ini teka-teki yang pasti dibenarkan oleh semua orang yang berpikir. Ini sekedar satu contoh ya. Contoh yang lain, penjelasan apa bisa menjawab ujung alam raya sana itu kosong atau buntu? Itu juga susah. Setelah langit tujuh, setelah Andromeda, setelah galaksi, setelah semuanya ternyata menurut yang terbaru, ilmu astronomi terbaru sekarang ada miliaran galaksi. Padahal galaksi itu ada miliaran bintang. Allahu Akbar. Ini juga kalau kita pikir nggak masuk. Oke, kembali ke Isra. Persoalannya bukan soal akal bisa menerima atau tidak, tapi iman bisa menerima atau tidak. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan memang tidak bisa menerima, dan mereka yang tidak bisa menerima tentu bolonnya mereka. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mendapat gelar As-Siddiq itu karena orang yang membenarkan ini tanpa syarat. Apapun kata Muhammad, katanya, saya membenarkan. Walaupun itu tidak diterima oleh akal pikiran semua orang saat itu, tapi saya percaya. Maka digelari As-Siddiq, yang membenarkan, yang jujur. Oleh karena itu mari kita membenahi iman kita. Kalau ada yang mempersoalkan ini, sudahlah, katakan bahwa ini soal iman. Kalaupun tidak bisa dijelaskan, ya sudahlah. Tidak semua yang bisa kita percaya dan kita bisa jelaskan. Pun yang terpenting dari apa yang kita hadiri sekarang peringatan Isra Mi'raj adalah memperingatkan diri kita bahwa dalam syariat Islam sekian banyak itu memang hanya sholat yang perintahnya dengan cara memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nyuruh malaikat Jibril menyampaikan perintah zakat, perintah yang lain-lain, semua perintah. Sholat ini memang ada perintahnya di Al-Quran, tapi perintah langsungnya memang dari sana, dari Raff namanya. Raff itu atasnya Sidratul Muntaha di surat An-Najm itu tinggal Nabi SAW kemudian datang menghadap Allah SWT mengucap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, atau dengan ucapan yang lain yang jelas yang mirip itu at-tahiyyatullah wa salawatut thayyibatullah. Jadi intinya bahwa kita ketika bertahiyat sesungguhnya diharap bisa mengilustrasikan, menggambarkan kita sedang menghadap Allah. Kalaupun tidak di Raff atau di atas Sidratul Muntaha, kita di tempat sujud kita. Segala kebaikan, segala kesejahteraan secara berkah dan rahmat adalah milik Allah. Itu ucapan Nabi pertama ketika ketemu Allah SWT di sana. Dan itu ditransfer ke kita untuk menjadikan diri kita berposisi menghadap Allah SWT, mengucap tahiyat, mengucap salam kesejahteraan atau salam pertemuan segala kesejahteraan. Lalu Allah SWT menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk kamu wahai Nabi, rahmat Allah berkatnya juga. Ini jawaban Allah yang kita diharapkan mengucapkan itu untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara fisikal memang sudah wafat, tapi
beliau adalah abadi. Roh yang abadi yang dalam sabda beliau sendiri menyatakan, kalau kalian membaca salawat akan aku datangi. Walaupun itu ilustratif, tapi karena yang mengucapkan Nabi pasti benar. Datang tidak harus datang secara fisik, karena alam arwah bukan alam kita. Alam arwah adalah alam tak berbatas dan tak berwaktu. Sama dengan alam mimpi. Benar, kalau tidur alam mimpi itu benar, ingat-ingat di mana, kapan, tempatnya susah memang. Karena alam arwah itu luasnya ya seluas angan-angan kita ini. Semua orang yang di alam kubur seperti itu dan tanpa waktu. Maka Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun. Itu dalam surat Al-Kahfi itu 309 tahun tidur. Begitu bangun, berapa waktu kita tidur? Setengah hari. Coba 309 tahun itu dianggap setengah hari. Nabi Uzair oleh Allah SWT ditidurkan 100 tahun di surat Al-Baqarah itu. 100 tahun. Karena beliau mempertanyakan, apa iya tahu ada kebangkitan, apa iya tahu nanti yang sudah berupa tulang belulang ini bisa bangkit. Lalu dimatikan, ditidurkan 100 tahun. Kemudian dibangunkan, khimar sudah tidak tulang belulang, makanan masih utuh, Nabi Uzair masih hidup. Berapa waktu kamu tidur tadi? Setengah hari atau 1 hari lah. Coba. Jadi orang yang sudah di alam kubur sana itu, walaupun sudah 1500 tahun tidak terasa lama kalau mendapat nikmat. Tapi kalau mendapat siksa ya Masya Allah, sebentar pun terasa lama. Kembali ke masalah Isra Mi'raj, bahwa dalam posisi kita bertasyahud, cobalah sesekali atau kalau bisa setiap kali memposisikan kita sedang tawajjuh, ngadap, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti Nabi tadi. Kemudian Nabi diberi salam, assalamu alaina, salam keselamatan pada kami, wa ala ibadillah sholihin, dan kepada hamba-hamba yang saleh. Baru tasyahud, baru syahadat. Ini para ulama menyebut mi'rajul mukmin. Posisi tahiyat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Jika bisa menikmati, sebab hakikatnya berada di rof-rof, berada di langit 7, berada di sini. Kalau menghadap Allah sama saja, ya Allah di depan kita. Memang kita tidak bisa membayangkan bagaimana wujudnya Allah SWT. Baru nanti ketika di surga, mewujuhu yaumaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti muka orang-orang penduduk surga itu cemerlang, kemudian bisa melihat Tuhannya sesekali, tapi tidak tiap kali. Begitu melihat Allah SWT, semua nikmat surga lepas, lupa, hilang. Mengapa? Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang diizinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Qiyamah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa memang kita nanti bisa melihat Allah. Tapi kalau sekarang ya jangan harap. Nabi Musa yang sudah omong-omongan ngobrol dengan Allah saja tidak kuat. Itu di surah Al-A'raf itu. Ya Allah, mbok iya jangan ngomong saja. Tampakkan engkau, aku ingin melihat engkau. Tidak mungkin tidak kuat kamu. Langsung Allah SWT menampakkan cahayanya ke Jabal Tur Sinai itu, Tur di Sinai, langsung leder. Nabi Musa menerang langsung pingsan. Falamma tajalla rabbuhu ila al-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur semaput karena tidak tahan melihat Allah SWT. Memang bukan dunia kita, itu dunia ilahiyat nanti. Baik, kembali ke sini, ke Isra Mi'raj, bahwa mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban saja, bukan tugas saja. Kita harus mampu membujuk diri ini untuk menganggap, untuk mempersepsi bahwa sholat itu kita yang butuh. Seperti kita butuh makan, seperti kita butuh minum. Sholat kita yang butuh. Mengapa? Sesungguhnya lah, sudah sangat banyak, saya yakin Prof. Prapto, Pak Edi juga sudah tahu bahwa banyak sekali penelitian dokter kemarin belum lama ini lulus tentang warna-warna waktu sholat itu luar biasa semuanya. Salah satu yang menginspirasi saya adalah temuan Profesor Dr. Muhammad Diauddin Hamid, orang Pakistan.
Ini beberapa tahun lalu, tahun 2000-an awal, 2001 atau 2002, beliau meneliti, beliau ahli biologi, biolog, muslim biolog, kemudian meneliti dalam perspektif ilmu biologi tentang orang sujud. Kenapa sujud kok seperti itu? Ini hasil penelitian beliau. Dalam jurnal yang saya baca, ternyata orang sujud ini terjadi. Saya perlu minum. Ngapunten, sedang agak flu. Air putih mawon. Mungkin ini, atau sun, Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca jurnal awal tahun 2000-an. Karena saya waktu itu sakit. Setelah saya membimbing haji, sakit itu tidak bisa jalan tapi sakit sekali selangkangan. Ternyata saya periksakan ke dokter, katanya hernia dan harus operasi. Nah, saya takut Prof untuk operasi saat itu. Walaupun saya waktu itu sudah profesor, tapi pedih juga dioperasi. Kalau hernia mungkin masih jauh dari nyawa. Nek operasi ya nek gak guntingi keri yang jero. Jadi saya nggak berani operasi. Belum sembuh apa yang disebut hernia itu, dengkul saya bermasalah. Kalau lurus ini ditekuk susah, sakit. Dan kalau sana kok diluruskan juga sakit. Jadi dua penyakit ini, dua sakit ini terjadi dalam waktu hampir bersamaan, dalam waktu ya tahun yang sama. Saya konsultasi, akhirnya setelah ke lab, dengan obat, saya konsultasi ke dokter Al-Akbar, itu dua dokter senior, Pak Wid sama Pak Sabran, dokter Sabran. Itu untuk dengkul katanya faktor usia. Di tahun 2005 kan saya belum terlalu tua. Ya, tapi saya benarkan, memang saya tidak ahli kesehatan. Katanya faktor usia. Jadi dengkul ini ya bukan asam urat, karena ruas-ruas yang lain tidak ada masalah. Oke. Saya tidak menyangka dokter, saya tidak membantah dokter, tapi saya memang tidak berani ada solusi operasi tadi. Nah, saya ingat apa yang ditemukan profesor, waktu itu belum profesor, Dr. Muhammad Diauddin Hamid ini, bahwa orang sujud itu terjadi ionic exchange, pertukaran ion di dalam tubuh kita ini. Kata Profesor Diauddin, ini ada ion negatif. Tugasnya menampung segala masalah, dengan gelisah, dengan sedih, dengan pokoknya apa yang tidak enak dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, itu ditampung oleh ion negatif yang itu menjadi potensi penyakit apa saja nanti. Ini sama dengan penelitian Profesor kami Jepang. Tapi ion negatif ini menampung segala pengalaman hidup kita. Dan bumi ini, kata beliau, mengandung ion positif, super ion positif. Nah, jika kita posisi sujud, maka terjadi pertukaran ion antara ion negatif kita dengan ion positif bumi, ditukar sehingga secara otomatis akan meringankan beban yang di fisik manusia, dan bahkan bisa menjadi terapi. Karena saya sakit, maka saya percaya pada kata-kata orang yang memberi semacam inspirasi begitu. Saya coba, ya bukan coba sih, saya niati
Oh saya sudah ke dokter sudah, obat sudah, jamu sudah, berarti kan sudah usaha. Maka saya mendekatkan diri pada Allah SWT. Coba apa yang disampaikan oleh profesor yang oleh Dr. Muhammad Ya'udin Hamid ini saya praktekkan. Apalagi Nabi kan bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Hadis Sahih Muslim. Maka saya terapkan, Bismillah, ya Allah saya berobat kepadamu karena penyakit darimu, maka yang menghilangkan penyakit juga Engkau. Saya setiap sholat sujud terakhir, waktu itu masih belum berani ketika menjadi imam, karena agak lama. Jadi setiap sujud terakhir saya membaca doa Nabi itu. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Itu doa dari Nabi saya baca ketika sujud. Saya renungkan, saya nawa itu mengirim ion negatif saya ke bumi. Saya percaya, saya yakini, dan alhamdulillah 1 bulan lebih sedikit saya sembuh total. Hernia saya sembuh tanpa operasi. Dengkul saya sembuh tanpa operasi. Ini terjadi pada diri saya dan saya alami benar. Nanti doanya saya kirim ke penjenengan, itu doa dari Nabi. Ketika sujud, bahkan kalau sekarang karena jamaah saya di Al-Qudus saya tahu bahwa ketika sujud lama itu ada doa seperti itu, maka sekarang biasa sudah berjamaah berdoa itu. Tidak lama, paling setengah menit, tidak sampai lah, 1/4 menit doa itu. Ini bukan membatalkan, bukan menegasikan tugas dokter atau spesialis kesehatan, bukan. Tapi ini dari Nabi SAW dan dari Al-Quran, bahwa umat Islam sebenarnya kalau menyadari sholat itu kebutuhan dia. Ini baru satu kasus loh yang saya ceritakan. Banyak sekali masalah bagaimana sholat itu sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Hanya kasus biasanya yang menarik kan soal kesehatan. Ini saya ceritakan soal kesehatan itu betul. Belum lagi Fidil Ma'urai itu, wanita yang menulis tentang Al-Quran itu non muslim dia, tapi kemudian sekarang masuk Islam. Namanya Fatimah atau siapa gitu. Itu menemukan ternyata kepala umat Islam itu seluruhnya teraliri darah. Sementara orang Eropa yang beliau teliti, orang Eropa itu kepalanya ada beberapa persen yang kosong aliran darah. Mengapa? Ternyata kata beliau adalah karena sujud. Jadi sujud itu kita yang butuh. Loh saya sudah sujud kok saya masih darah tinggi. Jangan bergerak gitu. Mungkin kalau soal sebab tetap banyak, tapi bahwa solusi itu ada. Kan ahli apapun dokter nangani pasien ada juga yang mati tuh. Obat semahal apapun diminum juga ada yang tidak sembuh. Artinya kalau soal itu memang kehendak Allah SWT. Tapi saya sudah membuktikan diri saya sendiri tentang temuan ahli biologi ini, Muhammad Ya'udin Hamid ini, dengan apa yang saya ketahui dari Rasulullah SAW tentang sujud. Dan anehnya Prof, ini hanya sujud sholat. Ketika sujud syukur enggak, sujud tilawah tidak, apalagi sekedar digludok seperti sujud di sepak bola itu tidak. Harus sujud dalam sholat posisi menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, tidak harus di lantai. Bahkan di hotel tingkat 100 pun orang sujud di atas bednya hotel lantai 100 tetap bisa menjangkau ion bumi. Ini saya percaya aja karena saya bukan ahlinya. Tapi kalau kita pikir ya, halilintar berdek nih loh, dimasukkan bumi itu kayak tambar itu. Jadi penangkal petir itu loh ya. Penangkal petir bahkan yang di pesawat kan, juga tidak nancap bumi. Di pesawat kan ada penangkal petir. Itu karena ion bumi juga katanya. Jadi penangkal petir yang dipasang di pesawat itu katanya juga interaksinya dengan bumi. Wallahu a'lam. Tapi prinsipnya adalah bahwa sekali lagi sholat itu
kita yang butuh. Pun ada waktu sedikit, silakan kalau ada yang bertanya. Nggih monggo. Di situ pakai mic napa mboten? Ada mic-nya? Oh nggih, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi. Oh nggih Pak Rozi. Saya ingin membandingkan aja untuk Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat ya. Nggih. Apakah untuk sebelum Nabi Muhammad kira-kira perintahnya seperti apa? Di bagian apa? Tidak ada sholat. Itu aja. Nggih. Baik, monggo Pak Rozi. Baik, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan itu memang perintah sholat itu pada seluruh nabi. Sejak Nabi Adam semua ada perintah sholat, cuma pelaksananya yang berbeda. Ada di Quran ya, banyak semua nabi ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa itu sama. Nanti haji yang berbeda. Tapi kalau sholat sama, cuma sholat zaman dulu itu ada yang pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ada yang tengah malam sekian rakaat. Enggak seperti kita. Oh, ini analisnya banyak, baru ditemukan seorang doktor ya yang meneliti soal rahasia 5 waktu sholat. Tapi tidak mungkin saya sampaikan terlalu panjang. Tapi intinya ada Pak. Zaman dulu sudah ada sholat dan sholatnya sama dengan kita, artinya gerakannya sama, cuma jumlah rakaatnya umumnya sholat para nabi dulu adalah 2 rakaat semuanya. Tapi perkaliannya berbeda. Ada yang kali 2, ada yang kali sekian. Waktunya juga tidak seperti kita. Yang 5 waktu memang hanya kita. Tapi sholat namanya tetap sholat. Jadi seluruh nabi akidahnya sama, nama agamanya sama yaitu Islam. Syariatnya hampir sama, ya, khususnya syarat yang pokok yaitu sholat, zakat, puasa itu semuanya. Cuma prakteknya juga berbeda. Nanti zakat prakteknya juga berbeda, puasa juga prakteknya berbeda. Tapi nama syariatnya, nama perintahnya memang sama. Oke, gitu. Baik, yang kedua, silahkan. Dan niku nggih, niku miki nggih sampun wonten. Kalau ada ibu-ibu monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sinten? Pak Den monggo. Itu belum ya, napa? Nggih, amun. Nggih. Miki pun mboten. Ini ada penggantinya. Biasanya kasus baterai kalau nirkabel itu. Nggih, monggo sampun. Nggih. Jadi terkait sholat, Nggih. itu menanyakan belum bisa dirasionalkan orang kaya. Dan di akhir-akhir abad ini ilmuwan sudah berhasil memindahkan partikel waktu dari suatu tempat ke tempat lain, keadaan waktu ke tempat lain. Mungkin memang belum memindahkan objek dari kompleks. Nah, dari sini kan kita masih bisa merasionalkan bahwa isokiron itu sebetulnya bisa mungkin terlalu terkait dengan pemahaman rasional. Nah, dari sini kita bisa istilahnya boleh saya bisa lebih rasional secara teknologi. Nah, yang saya tanyakan adalah itu kebetulan bisa dirasionalkan sesuai dengan Islam itu. Cuma kalau misalnya dalam perkembangan teknologi ternyata ada hal yang mungkin masih bertentangan dengan apa yang kita yakini. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi artinya
kadang-kadang teknologi atau sains agama itu dibutuhkan. Oke. Bagaimana sikap kita sebagai muslim? Baik. Ngapunten niki anu mungkin. Betul. Barakallahu fiik. Begini, Bu. Memang ya sedapat mungkin moga-moga nanti ada temuan-temuan begitu. Tapi dari segi astronomi, ilmu astronomi yang saya baca, memang makin canggih astronomi makin sulit untuk memahami Isra Mi'raj karena makin luas jangkauan alam ini. Nah, yang paling mudah itu ilustrasi para ulama gini. Nabi SAW dawuh bahwa malaikat Jibril itu aslinya malaikat Jibril itu fisiknya kaki di bumi, kepala di langit 7. Itu besaran malaikat Jibril. Nah niku upamane ngeten, kita gambarkan dengan gampang-gampangan. Malaikat Jibril ini bumi, ini langit 7. Dan malaikat Jibril kan ngangge jiwakan Muhammad. Nah, begini kan beres. Itu logika akal-akalan yang kita pahami dari sabda Nabi bahwa besarnya malaikat Jibril itu luar biasa besar, bahkan sayapnya 600 itu, satu sayap itu menjangkau timur dan barat. Niku tapi tetap harus dengan iman. Nek secara teknologi masih tetap sulit. Maka moga-moga suatu ketika ada teknologi yang bisa menjelaskan secara teknologik tentang Isra Mi'raj. Tapi kalaupun tidak ya sudah, kita percaya bahwa itu kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil dari kehendak Allah. Gampangnya ngeten nek cara kula. Kita sekarang di sini di di masjid niki Storjo. Sekarang saya atau penjaringan semuanya berpikir London. Seketika London langsung saat yang sama. Nanti mikir Tokyo misalnya kemarin, misalnya Prof pernah jalan-jalan ke Eropa. Sekarang mikir Eropa itu nyampe dalam waktu yang sama, pikirannya sudah nyampe ke sana. Bahkan mohon maaf, sampai langit 7 pikirannya juga sudah sampai. Pikiran ini cepatnya tidak ada yang melampaui pikiran. Penjenengan mikir apa, membayangkan apapun langsung hadir di bayangan penjenengan. Sampai aras pun langsung masuk pikirannya dalam waktu yang sama. Kayaknya yang mudah memang itu, tetap menyangkut iman. Baik, terakhir, ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada, monggo penjaringan. Ibu-ibu ada. Mboten. Bukunya tinggal satu memang. Enggak ada. Masih ada satu buku. Lagi, ini satu buku lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman nggih, Pak. Iya. Kemudian syahadatnya gimana? Kalau syahadat itu dalam sholat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya itu apa ya? Sinten? Syahadat. Syahadatnya siapa? Saya Nabi dulu. Iya. padahal Iya, betul ya. Betul. Ya. Nggih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syahadat atau kesaksian untuk masuk Islam bagi umat Muhammad memang ada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau zaman Nabi Isa, ya wa anna Isa Rasulullah. Zaman Musa, wa anna Musa Rasulullah. Dan seluruhnya begitu, hanya memang dalam ajaran agama mereka, agama Islam sebenarnya, agama semuanya Nabi itu Islam, syariat Islam zaman beliau tidak eksplisit saya belum tahu tinggalan sejarah yang nama Nabi itu dijajar dengan nama Allah. Kalau di kita kan iya, tapi kita tidak syirik loh, tidak syirik.
nempel nama Allah dengan berjejer dengan nama Muhammad itu di mana-mana. Di sini mboten wonten nggih. Orang yang niki lagi. Jadi itu, dan ada kewajiban kita membaca sholawat. Untuk apa? Untuk meringankan beban pikiran kita agar tidak mempertuhan Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu tetap kita doakan, walaupun pengen ziarah makam Nabi di Madinah itu bukan minta kepada Nabi, tapi mendoakan Nabi, itu membaca sholawat. Sholawat itu gunanya untuk mendistorsi tuduhan orang bahwa Muhammad adalah sekutu Allah. Muhammad adalah Tuhannya umat Islam yang berupa manusia. Tidak, tetap abduhu wa rasuluh. Jadi sekali lagi syahadat mereka tetap yang mengakui keesaan Allah juga kerasulan Nabi yang bersangkutan. Tapi saya tidak mendapatkan keterangan apakah mereka dulu juga dinobatkan dalam sholat atau tidak. Itu tidak ada keterangan, Pak. Saya belum mendapatkan keterangan. Yang pasti adalah agama mereka sama Islam. Yahudi itu pemberian nama oleh pengikutnya. Nasrani, Nabi Isa juga tidak mengajarkan agama Nasrani. Nabi Isa juga mengajarkan agama Islam. Nasrani atau Kristen, Kristus itu nama yang diberikan oleh pengikutnya. Nah, apakah syahadat ini terbawa dalam sholat, apalagi dalam ornamen? Memang tidak ada keterangan. Saya yakin tidak seperti umat Islam yang di samping syahadat juga ada sholawat. Sholawat itu katup pengaman kita supaya ketauhidan kita tetap utuh, tunggal, la ilaha illallah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan, dan mari umat Islam ini dalam kehidupan sehari-hari kita cairkan pergaulan kita. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada partai ini, ada partai itu. Sudahlah, itu bagian dari romantika kehidupan. Jangan sampai membuat kita terbelah, terpecah. Gitu nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.